Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu min shururi anfusina wa may yahdihillahu fala hadiya wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan wa la nabiyya ba'dah. Ya hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ummatihi wa ila husna wa muslimin wal kitab wal muhtaj ifatul muhtaj wa ila arbadi mujadihim wa qul fi din ulama al alim wal fuqaha muhaddisin wal qura'i mufassirin wa sadatu sufiyat al-muhaddin وإلى ساس من عبد الإسلام عبد القليل جنيس أحمد على المدني سأل أغني عبد الغني سأل زهدي لهم الفاتحة من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الأستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم نويت بطلب العلم رضا الله تعالى والدار الآخرة وإذا الجهل النفس وأن سائر الجهل وإيا الدين وإبقاء الإسلام والسكر على نعمة العقل وصحة البدن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Sadaqallahu nadim wa sadaqa rasulun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana telah menimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini kita semua bisa mendapatkan kesehatan badan, kesehatan mata bisa melihat, hidung bisa bernapas, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar. Alhamdulillah, marilah kita syukuri bersama. Dengan bersyukur tersebut kita bersama bisa dipertemukan pada sosial media ini, kutub yang sederhana ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Semoga kita, kerabat kita, keluarga kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama belajar dan mengkaji ilmu sedikit demi sedikit. Semoga dengan kajian sedikit ini bisa bermanfaat, bisa menjadi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita syukur alhamdulillah telah memasuki bulan suci Ramadan pada hari yang kedua. Alhamdulillah kita lalui yang pertama, kita kedua. Gunakanlah kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-sebaiknya. Karena juga bersyukur kita doa yang tahun kemarin sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu 1 tahun yang lalu kita berdoa, ya Allah, pertemukanlah dengan Ramadan yang akan datang. Dan kita harus bersyukur pada hari ini, pada bulan ini kita dikabulkan doa kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita memohon kepada Allah dipertemukan dan sekarang alhamdulillah kita bersama-sama menemukan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu malah gunakanlah sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Segala apa yang bisa dilakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan. Dikala pada bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, segala amal ibadah penuh dilipat gandakan pahala yang tiada tara. Oleh sebab itu janganlah disia-siakan. Puasa dengan benar, puasa yang sebenarnya bukan melambarkan sebuah syahwat semata. Menjaga mata, menjaga lidah, menjaga tangan kakinya dari sebuah kemaksiatan. Kita sebagai orang Islam tentunya kita melakukan puasa. Kenapa? Karena ini jelas suatu perintah Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jadi jelas kita semua bahwa kita adalah manusia beragama Islam, diwajibkan kita berpuasa. Alhamdulillah kita diberikan pengetahuan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan bisa berpuasa pada Ramadan tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengenai hal tersebut kita berpuasa, tentunya kita harus tahu bahwa puasa ini adalah merupakan daripada rukun Islam. Mengulang sedikit, mungkin ini sudah berkali-kali dibacakan dan dengarkan, tetapi tidak ada salahnya kita saling mengulang, di mana mengulang itu akan menambahkan wawasan. Lanjut lagi bahwa rukun Islam itu kita ketahui bersama. Rukun Islam ada
Ada berapa? Rukun Islam ada di 5. Kalau rukun iman hanya ada 6. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat adalah membayar zakat. Yang kelima adalah di sini haji bagi yang mampu. Ini adalah rukun-rukun Islam sebagai kita umat Islam. Kita harus tahu kita orang Islam. Dari kelima ini insya Allah kita bisa lakukan pada sekarang ini hanya 4 jika kita masih muda. Tapi tidak kalau yang kelima jika sudah mapan dan memiliki mencukupi harta untuk melakukan haji. Yang pertama, mengucap kalimat syahadat. Kita ketahui bersama, kita itu harus mengetahui tentang ilmu-ilmu seperti ini. Yang 5 itu kelihatannya begitu tidak banyak, tapi selang-seling dari itu semua melakukan kegiatan ini semua harus menggunakan dengan ilmu. Bukan hanya melakukan yang 5 ini hanya dengan mengikuti dengan mata melihat saja. Orang sholat seperti ini ikut seperti ini, orang seperti itu, nggak tahu urusannya kayak gimana, nggak tahu ilmunya dari mana, gimana rujukannya dari mana. Kita sebagai orang Islam harus tahu di mana nang 5 ini dipelajari nang bujur, di mana yang benar sesuai dengan guru-guru yang tawasulnya ittisali bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmunya sampai kepada Rasulullah. Jadi jangan berbareng berguru. Guru kada tahu 4 guru memandang aja di mana dapat gini. Seharusnya kita sebagai orang Islam harus tahu di mana yang menjadi rujukan ilmu yang benar, di mana ilmunya itu ittisal bi Rasulullah, ilmunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah guru-guru kita semua di daerah Martapura, Banjarmasin, rata-rata guru itu insya Allah sudah ittisal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmunya. Kita harus tetap menuntut ilmu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Jadi kita sebagai orang Islam itu berusaha menuntut ilmu karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Masih kecil wajib, masih muda wajib, apalagi tua tetap semuanya wajib. Berusaha karena sekarang sudah di era modern. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar hanya dengan langsung duduk juga. Anda bisa saling membuka YouTube, dengan buka YouTube pengajian live streaming itu Anda melihat dan memperhatikan, itu sudah termasuk menuntut ilmu. Jadi nggak ada alasan nggak bisa menuntut ilmu karena jauh. Sekarang sudah teknologi canggih. Dengan Anda menonton televisi yang kajian agama, Anda yang menonton YouTube kajian agama, Anda yang menonton Instagram kajian agama, dan lain-lain semua yang mengandung unsur-unsur agama itu sudah baik dan menuntut ilmu. Karena sekarang sudah modern, tapi harus diketahui kita pada zaman sekarang kita harus juga menelaah mana yang ajaran Islam yang benar, ajaran saya benar, harus yang tepat. Oleh karena itu kita gimana membedakan antara yang benar dan salah? Makalah oleh sebab itu kita harus menuntut ilmu. Dengan kita tahu, dia akan kita bisa membedakan. Ya, kita kembali lagi. Jangan pernah Anda menuntut ilmu dengan lelah. Karena lelah itu insya Allah lillah di pandang Allah menjadi pahala dan balasan nikmat di surga kelak. Orang yang menuntut ilmu itu Allah akan naikkan derajatnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi jangan pernah sekali takut aneh nuntut ilmu dapat apa. Jangan pernah merasa dapat apa. Itu kalau Anda dapat, insya Allah Allah akan meninggikan derajatnya. Orang yang menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang banyak, selalu menyebarkan ilmunya, selalu mengamalkan ilmunya, itu Allah akan angkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah tampakkan orang yang berilmu, meskipun orang yang sudah meninggal biasanya tetapi masih dikenang, bahkan masih banyak diziarahi, selalu dikirimi dengan doa. Masya Allah. Jadi ini selalu bermanfaat, selalu dikenang. Jadi jangan pernah merasa bahwa ilmu ini dapat apa dari ilmu. Banyak yang kita dapatkan, tentunya bisa menyematkan kita di dunia dan akhirat, bisa memberikan kita kebahagiaan dunia akhirat. Jangan pernah putus asa dalam menuntut ilmu dan terus berusaha. Tua, muda, anum, kecil, kenal, semuanya. Kita kembali bahwa rukun Islam yang pertama adalah syahadat.
Syahadat itu adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Disebut tersebut terdapat dua tauhid. Tauhid kepada Allah dan tauhid kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah kepada Allah, asyhadu anna muhammadar rasul. Itu ada tauhid kepada Muhammad, bahwa Allah itu adalah Allah yang disembah satunya saja, tidak ada yang lain. Tidak mesti menuhankan kepada uang, menuhankan pada benda-benda, batu, pohon, tidak, sebenarnya hanya Allah. Karena yang menciptakan semua pohon, batu itu adalah Allah pencipta sebenarnya. Enggak patut itu disembah. Apalagi menyembah uang, mendua-duakan uang. Padahal yang menciptakan uang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tauhid kepada Rasulullah, bahwa Rasul adalah utusan Allah. Sebuah suri tauladan yang luar biasa yang kita sering sebut-sebut namanya. Kita bersolawat kepadanya. Kemudian mendirikan salat. Mendirikan salat ini adalah salat sebagaimana kita ketahui bersama. Salat 5 waktu. 5 waktu ini adalah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Kita harus menjaga. Dengan paling tidak kita berusaha dengan semaksimal itu salat itu dilakukan secara bersama, berjamaah. Karena orang yang berjamaah ini akan mendapat lipat ganda 27 derajat dibandingkan yang salat sendirian yang hanya 1 derajat. Nah, itu harus kita ketahui bersama-sama. Salat lebih bagus berjamaah. Jika ada waktu yang luang, maka lakukanlah salat itu berjamaah. Lawan hawa nafsu untuk melakukan salat berjamaah. Jangan sampai tinggalkan salat, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita berada di bulan suci Ramadan, ketika ini semangat begitu menggebu-gebu. Insya Allah gebu-gebuan semangat ini terus seterusnya bertahan sampai sebulan. Sebulan ini semoga menjadi pelajaran, semoga menjadi kebiasaan yang berlanjut kepada bulan-bulan yang lainnya. Jangan jadikan sebuah sembahyang rajin hanya pada bulan puasa saja, tapi libatkan juga sembahyang kita, taat kita berlanjut kepada bulan-bulan yang berikutnya dan seterusnya. Ini akan menjadi diri kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih mantap. Seseorang yang saling mengerjakan sembahyang, menjaga sembahyang yang berada di awal waktu, selalu taat pada waktunya, tidak mengulur-ulur waktu sembahyang dan tidak meninggalkan. Ini orang yang luar biasa, yang sangat bagus sekali. Orang seperti ini Allah akan menjaganya dari segala perbuatan dosa, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, dalam sembahyang harus jangan dibiasakan dalam mengulur-ulur waktu. Ketika Anda bermain game, asik main game, Allahu Akbar, tinggalkan game. Ketika Anda sedang bermain bola, mendengar azan, harus berhenti. Hormatilah azan. Hormati. Oleh sebab itu, segala perbuatan apapun hentikanlah ketika berada masuk waktu. Tinggalkan semua pekerjaan dunia, tinggalkanlah dan kembalilah ke jalan Allah, melakukan sembahyang. Itu lebih afdal, bagus sekali berada di awal waktu. Jangan menyanyiakan mengulur-ulur waktu sembahyang. Kemudian daripada itu mengenai sembahyang, yang ketiga adalah berpuasa bulan Ramadan. Pertama, syahadat, kita bisa melakukan syahadat, bisa mengucapkannya. Yang kedua, mendirikan salat, insya Allah kita melaksanakan salat. Jangan dibiasakan bolong-bolong. Yang ini salatnya bolong-bolong, udah kodok sembahyangnya, jangan dibiarkan. Ini sering nggak salat subuh, ya udah salat subuhnya dikodok, ya jangan dibiarkan terus, itu dihitung dosa. Jadi kita harus sembahyang itu harus tetap dijaga. Belajar dari sekarang. Yakin pada diri Anda bisa berubah, lakukan yang terbaik. Yang ketiga adalah berpuasa bulan Ramadan. Insya Allah kita ini berada di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah puasa yang wajib dikerjakan. Ini semua puasa. Jangan sampai lupa bahwa dalam Imam Syafi'i bahwasanya kita berpuasa itu menaruh niatnya adalah pada malam harinya. Jadi jangan kada ingat amun malamnya itu adalah kita berniat puasa. Puasa wajib. Jadi ini perlu diingatkan. Kalau biasanya ada setelah salat tarawih meniatkan doa untuk melakukan sembahyang, melakukan puasa, maka jangan didiamkan, jangan cuma didengar saja, tapi ucapkan dan nafaskan. Pada ketika itu salat tarawih ada membaca doa, membaca niat untuk melakukan puasa esoknya, maka lakukan, jangan diam-diam saja. Jadi ingat, puasa juga wajib itu niatnya menaruhnya pada malam harinya.
Beda halnya kalau puasa sunnah, pola sunnah itu nggak apa-apa menaruhnya batasannya ketika zuhur. Sebelum zuhur dia boleh menaruh, misalkan jam 9, belum makan apapun sampai jam 9. Apakah puasa tidak mau puasa sunat Senin? Puasa Senin mau puasa Senin. Masih jam 9, dia boleh menaruh niat ketika itu dan lanjut tidak. Asalkan sebelumnya belum makan apapun. Jam 10 niatnya boleh naruh, 11 boleh. Itu puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib tidak dilakukan pada malam harinya. Insya Allah kita semua lakukan puasa. Puasa Ramadan ingat harus kita jaga semua dari pandangan, ucapan, telinga, tangan. Hindari semua kemaksiatan. Mata yang memandang, good looking yang gak jelas, yang gak cuci mata, lidah menggibah, telinga mendengarkan gibahan. Hindari seperti itu. Kaki, tangan mengganggu orang lain. Hindari seperti itu. Malah berubah sedikit demi sedikit. Ingatkan kepada diri kita, nafsu kita, mari kita lawan. Yang keempat tadi adalah menunaikan zakat. Insya Allah kita semua melakukan zakat fitrah ini nanti. Insya Allah silahkan kita semua melakukan zakat fitrah. Insya Allah sudah mudah bisa dilakukan. Yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Bagi haji yang mampu, insya Allah nanti semoga kita semua dipertemukan jalan oleh Allah, bisa bertemu di hadapan Allah itu nantinya dalam sudah melakukan ibadah haji. Kita suka semua, amin ya rabbal alamin. Ibadah haji ini adalah bagi yang mampu saja. Jika Anda belum mampu, belum ada kewajiban bagi Anda. Tapi meskipun itu tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kemampuan harta, tenaga dan lainnya, maka dari sekarang marilah kita usahakan, taruhkan niat untuk melakukan haji. Cicillah lakukan untuk melakukan haji. Kita harus memikirkan masa depan, masa di mana rukun Islam kita menjadi sempurna. Jangan hanya memikirkan masa depan, hanya keduniaan semata. Kita harus memikirkan rukun Islam. Rukun Islam yang sangat sering banyak orang terlupakan adalah rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan haji. Terlena dengan kebutuhan kehidupan, kebutuhan gaya, kebutuhan makan, kebutuhan macam-macam, kita juga harus memikirkan rukun Islam yang kelima ini. Setidaknya kita pernah mencicil untuk mempersiapkan masa yang mendatang. Semoga kita diberikan Allah jalan untuk melakukan ibadah haji. Ingat, banyak orang yang memiliki rezeki. Ingat, banyak orang yang memiliki harta ruah-ruah, tapi tidak Allah kasih jalan tulak. Tidak Allah kasih jalan dia berangkat haji, maka dia tidak akan bisa berangkat ke sana. Jadi ada juga orang yang tidak begitu terlihat kaya, cukup sederhana tapi bisa menunaikan haji. Ini adalah orang Islam yang diridhai Allah. Maka kita harus berusaha. Tidak ada pandangan sebagaimanapun keadaan ekonominya. Terus kita usahakan untuk melakukan ibadah haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebagian kecil mengingat kembali, mengungkit dan mengupas kembali ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Rukun Islam itu sendiri, kita sebagai orang Islam setidaknya kita harus berusaha untuk melengkapi itu semua. Meskipun ada yang begitu rumit, susah, cobaan yang bisu, liku-liku, kehidupan memanglah seperti itu. Memang kalau tidak ada dicoba, kita akan tidak tahu sebagaimana kemampuan kita. Allah menguji kita dari segala cobaan, permasalahan. Allah coba kita, berikan nafsu yang luar biasa. Allah berikan cobaan kita, mata memandang, telinga mendengar, tangan untuk mengganggu. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita harus yakin bahwa nafsu harus kita lawan. Kalau membiarkan dengan lawan, memang itu akan susah sekali. Membiarkan kita akan juga mendapatkan dosa. Oleh sebab itu harus semangat, harus bisa. Yakin diri Anda bahwa Anda itu mampu. Orang yang hebat adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, bukan orang yang bisa mengalahkan, menghancurkan gunung, mengalahkan orang yang lebih kuat dan lebih besar, tapi bisa mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan hawa nafsu adalah orang yang sangat luar biasa. Anda adalah orang yang sangat kuat, yang bisa mengalahkan diri sendiri nafsu. Teruskan. Jika Anda belum bisa mengalahkan diri Anda dan hawa nafsu Anda, maka belajarlah mulai sekarang, kecil, dari hal yang kecil, lakukanlah. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Puasa, jaga pahalanya dari segala macam-macam yang merusak pahalanya. Mungkin pada kesempatan pagi hari ini sedikit banyaknya mohon maaf. Kesimpulannya adalah mari kembali kepada rukun Islam yang 5 ini. Kita ingat kembali, kita lengkapi rukun Islam sebagaimana semestinya. Dan mohon maaf bila ini
Mungkin ini saja dari kesimpulan yang bisa Anda sampaikan. Atas segala kesalahan dan kehilafan, ucapan kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, para mustami', mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.